Pakai body rig berarti? Iya, pakai body rig. Berat gak? Lumayan. Ada nggak tuh momen-momen horor yang dirasain langsung mungkin di lokasi? Ada nggak tuh? Ada banget. Aku beneran kaget, Kak. Beneran seketakutan itu, sampai aku nggak acting sama sekali. Itu bener-bener pure aku ketakutan kayak gitu tuh. Pernahkah Anda mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia ketika mengeksplorasi rumah sakit terbengkalai? Sekelompok pemuda pernah mengalaminya saat mengunjungi rumah sakit angker di Korea Selatan. Siapakah mereka? Semuanya terjawab dan dijelaskan melalui film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan kita sudah kedatangan tamu, salah seorang aktor yang berperan di film tersebut, Diandra Agatha. Yeay. Selamat datang di Harian Kompas, selamat datang menjadi tamu kita di rubrik tamu kita. Terima kasih atas undangannya menjadi tamu di sini. Iya, jadi santai aja. Iya, kita santai aja. Santai aja. Ini soal film ya. Yep. Judulnya 402 Rumah Sakit Angker Korea. Boleh dong diceritain dan dijelasin ini film yang seperti apa, ceritanya tentang apa, dan kamu sebagai apa di sini? Baik, sebetulnya kurang lebih sudah dijelaskan tadi, bisa didengar juga sama teman-teman dari awal. Film ini adalah sebetulnya bukan salah satu. Film ini adalah adaptasi dari salah satu film horor Korea favoritku, Gonjam Haunted Asylum. Tapi diadaptasinya dengan udah pasti ada unsur-unsur lokal dan twist-twist yang menarik. Untuk kurang lebihnya 402 Rumah Sakit Angker Korea ini sendiri, sebetulnya singkatnya film ini itu bercerita tentang sekelompok orang-orang Indonesia, lebih tepatnya para content creator, dan ada satu orang yang sebetulnya lumayan skeptis dengan hal-hal gaib gitu ya. Dia cukup mempertanyakan kehadiran entitas lain di dunia ini. Makanya kita bersatu dan akhirnya kita melakukan penelusuran ke rumah sakit Korea, rumah sakit angker dan terbengkalai di Korea. Dan tujuannya sebetulnya satu, untuk mendapatkan 3 juta penonton di live gitu. Jadi emang manusia-manusia gila konten aja gitu. Tapi ya tentunya di dalam sana kita menemukan banyak sekali kejanggalan, banyak sekali hal-hal yang sulit untuk dijelaskan dan diterima sama akal manusia gitu ya. Dan ya berujung petaka sih pastinya gitu sih. Sebetulnya kurang lebih tentang cerita film ini. Kalau nggak salah, Mbak Diandra di sini berperan sebagai Arum. Ya, Arum ini siapa? Betul. Jadi Arum, aku di sini berperan sebagai Arum. Arum itu adalah salah satu content creator yang juga ikut melakukan penelusuran di sini. Jadi sebetulnya penelusuran ini itu ada awalnya dari tim para pencari hantu. Gitu. Jadi para pencari hantu di universe ini, di universe 402 Rumah Sakit Angker Korea itu adalah channel YouTube horor nomor 1 lah di Indonesia, di universe film ini ya. Mereka buka penawaran untuk ayo yuk ikut nih, siapa yang mau ikut penelusuran ke rumah sakit angker di Korea. Nah, Arum di sini, Arum itu adalah salah satu content creator horor juga di YouTube. Dia punya YouTube channel berdua sama adiknya Yuri yang diperankan oleh Lea gitu. Nama channel kita Soul Sisters. Kita juga para pencari hantu. Tapi bedanya kita lebih banyaknya ke penelusuran gitu. Jadi kita nggak live streaming kayak para pencari hantu punya konten gitu. Kita cuma berdua, aku dengan adikku Yuri gitu. Dan ya udah kita ikutlah ajuin ke para pencari hantu untuk ikut berkolaborasi melakukan penelusuran ke rumah sakit angker Korea. Dan pastinya di film ini hubunganku dengan Yuri sebagai Soul Sisters itu menurutku pribadi memberikan dinamika dan warna yang menarik justru di perjalanan penelusuran kita ke rumah sakit angker Korea terbengkalai itu. Begitu. Kalau karakternya Arum itu seperti apa? Maksudnya ini kan sekelompok orang ya masuk ke rumah sakit terbengkalai. Kalau nggak salah ada cukup banyak karakternya. Nah, karakternya Arum di sini memberikan warna yang seperti apa sih di penelusuran, penjelajahan rumah sakit angker itu? Jadi kita tuh sebetulnya pergi bertujuh. Bertujuh, ada satu Juna,
tim pencari hantu tuh ada 3, ada Juna, Bara, Adit, terus kemudian Soul Sisters ada 2, satu mahasiswa Korea yang juga Indonesia, 1 orang, dan 1 lagi itu kayak tour guide-nya kita di Korea gitu. Jadi kita ber-7 yang masuk ke gedung itu ber-6, dan kita ber-6 tuh punya karakter yang beda-beda banget masuk ke dalam sana. Intensinya sama, tujuannya sama, tapi karakternya beda, termasuk Arum. Arum di antara ke-6 ini atau mungkin ber-7 ini, dia itu sangat ambisius, sangat ambisius. Mungkin punya kesamaan karakter dan mentalitas kayak Juna gitu. Jadi kita tahu kita maunya apa, kita tahu gimana caranya kita harus mencapai tujuan kita. Punya kecenderungan agak memaksakan diri juga karena orientasi kita ke uang gitu, uang, konten, popularitas, dan pengakuan juga dari orang-orang. Mungkin itu sih mentalitas yang dipunya sama si Arum ini. Terus dia sangat ambisius, tapi juga dia sangat caring gitu. Dia sangat peduli juga sama adiknya. Walaupun sebetulnya nih di antara Soul Sisters ini, aku sama adikku pun punya karakter yang lumayan bertolak belakang gitu. Yuri itu dia tuh lebih jalan logikanya. Jadi dia lebih realistis juga. Arum tuh kadang dia suka mengkesampingkan keselamatan dirinya gitu. Jadi ya itu kayak terlalu memaksakan dirinya. Makanya kadang dia tuh nggak bisa peka gitu sama bahaya. Menurut dia, yuk yang penting tujuan kita ini, yuk kita paksain aja gitu. Jadi itu sih karakter Arum. Untuk pembawaannya dia sangat extrovert. Mungkin di antara ke-6-nya, di antara cewek deh, kita kan cewek ber-3 nih. Mungkin di antara 3 ini Arum tuh yang paling vokal dan yang paling apa ya, bisa dibilang paling pemberani, tapi juga kadang agak nyeleneh dikit gitu. Karena orangnya suka tantangan aja sih, dan dia tahu apa yang audiensnya suka gitu. Kayak kita misalkan nonton film horor atau nonton vlog horor gitu, pasti audiens akan jauh lebih tertarik kalau beneran ada yang ke-capture gitu loh, si entitas lainnya ini gitu. Nah, Arum tuh tipe yang akan ngejar itunya. Sedangkan kalau Yuri udahlah nggak usah dipaksain, kita kesini juga orang udah pada nonton kok gitu. Yuri tuh lebih chill gitu. Arum lebih membara juga, dia pembawaannya lebih extrovert, membara gitu. I see, menarik ya dinamikanya dari 2 saudari ini aja udah asik ya kayaknya. Nah, aku dengar film ini menggunakan metode found footage ya. Iya betul. Pakai body rig berarti? Iya, pakai body rig. Berat gak? Lumayan. Jadi ini menarik juga nih untuk kita bahas itu. Ini adalah kali pertamanya juga aku main film dengan metode seperti ini. Metode pengambilan gambar seperti ini pun pertama kali buat aku, dimana aku harus mengoperasikan kamera sendiri dengan menggunakan body rig yang sebetulnya bukan cuma berat, tapi juga sangat membatasi pergerakan kita gitu. Karena kita kayak bener-bener ditahan aja gitu badannya, jadi nggak leluasa untuk bergerak. Agak lumayan gak nyaman juga untuk lari, apalagi kalau misalkan biasanya kan kalau kita acting tuh pasti ada interaksi sama lawan main kita kan. Nah ini kita juga harus atur nih jarak yang aman tuh gimana, karena jangan sampai bertabrakan. Jadi by the way, body rignya itu dia lumayan panjang, terus di depan tuh ada 2 kamera. I see. Satu untuk muka kita, satu untuk apa yang kita lihat gitu, untuk point of view kita. Nah kita harus pastikan 2 kamera ini tuh tidak bertabrakan satu sama lain gitu, biar nggak mati di tengah jalan atau biar nggak rusak juga kameranya. Itu beratnya mungkin ada 5 kilo total ya. Karena kita juga pakai kayak tas untuk naruh baterai dan lain sebagainya gitu di belakang. Jadi lumayan menantang juga, aku bisa bilang ini juga salah satu syuting yang membutuhkan kesehatan fisik yang baik juga sih gitu. Dan kayak kita istirahat pun agak susah karena kita nggak bisa nyender kan. Kalau kita nyender si tasnya itu akan panas, dan kalau misalkan baterainya panas jadinya akan cepat mati si kameranya itu. Jadi ada banyak banget kita take nih harus ulang karena ada salah satu dari pemain yang kameranya tiba-tiba mati. Sedangkan kalau misalkan kita take tuh long take gitu, kayak kita bisa run through berapa scene sekali jalan gitu. Jadi kita kayak harus pastiin duduk, nggak boleh nempel nih si tasnya. Terus harus pastiin juga body rignya nggak goyang-goyang ke sana kemari, karena kalau nggak ntar kameranya jadi nggak nangkep muka kita lah, atau kayak kamera point of view-nya mati padahal udah take lama banget, kayak gitu-gitu sih. Wah, jadi bukan cuma berat, tapi juga sangat membatasi pergerakan gitu. Tricky banget ya. Tricky banget. Itu 5 kilo itu mungkin buat beberapa orang
bobot yang oke lah ya, bisa kita tenteng gitu. Cuman ketika itu dipakai dalam waktu lama, bikin energi lebih cepat kekuras nggak ketimbang syuting-syuting yang lain yang nggak harus pakai body rig. Betul, sangat betul. Apalagi kita pakai itu seharian, seharian banget. Kita bisa lepas tuh cuma untuk makan doang. Karena makainya pun lama banget. Kita satu orang make itu dikerjain sama 4 orang, Kak. Jadi emang kayak karena seribet itu ngerjainnya, jadi kita nggak bisa setelah take kita langsung lepas tuh nggak bisa. Jadi ya udah kita pakai itu dari apa namanya, dari pagi sampai malam kita beres syuting, kita bisa lepas pas kita break makan aja, makan siang, makan malam gitu. Wah, capek banget ya kayaknya. Tapi sebetulnya kalau dibilang ya capeknya iya, cuman karena mungkin ini kita baru ngerjain dan lagi excited banget, jadi capeknya tuh bukan capek yang kayak bikin kita udah deh enggak deh, nyerah deh, enggak, tapi tetap seru sih. Aku pribadi seru dan teman-teman yang lain juga seru gitu, karena mungkin kita tahu ini pengalaman bareng, terus yang ngerasainnya juga bareng-bareng gitu. Iya. Mungkin kalau ngerasain cuma sendiri akan jauh lebih kerasa capek sih. Untuk bisa nenteng body rig 5 kilo berjam-jam dari pagi sampai malam itu kamu ada persiapan fisik nggak jadinya? Kita pemanasan. Oh gitu? Sebelum mulai kita pemanasan dulu sih, biar nggak cedera dan biar nggak pegel-pegel. Apalagi aku secara pribadi tuh gampang banget pegel-pegel sebetulnya. Gampang banget pegel-pegel, gampang banget salah gerak dikit tuh sakit badan gitu. Jadi karena aku cukup tahu diri dengan kondisi aku, jadi setiap pagi aku pasti peregangan dulu sih, stretching dulu gitu. Sama aku, kalau aku pribadi, aku nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau aku juga aku kuatin latihan pernafasan karena lumayan banyak adegan yang sangat berat gitu, maksudnya secara fisik sangat berat dan butuh pernafasan yang baik. Jadi aku nyiapinnya itu kayak olahraga. Aku padel juga karena itu lumayan tuh drilling padel. Gitu. High intensity juga ya itu ya. Terus kalau latihan pernapasannya gimana tuh? Ada teknik khusus nggak? Enggak sih, maksudnya kayak nafasku tuh pendek, jadi gampang ngos-ngosan gitu. Jadi aku ya aku latihnya olahraga yang lumayan kardio lah. Jadi kayak lumayan membiasakan diri aku gitu. Karena sering pegel, pijat juga nggak? Oh itu udah pasti ya, itu udah pasti. Aku syuting apapun kalau ada kosong aku sih pijet sih. Pijet. Ini lebih sering lagi. Oh gitu? Ini lebih sering lagi. Pokoknya ada off dikit, pijet dulu deh. Full body nggak? Iya dong. Karena pegelnya kayak dari atas sampai bawah. Tapi seru banget. Paling seneng ini apa namanya, fun question aja. Lebih seneng pijat apa? Thai massage, Javanese massage, Bali massage. Wow, aku sejauh ini Thai sih. Thai ya, sama. Iya. Paling cocok di badan, enak banget. Iya, kamu tipe yang suka keras atau nggak keras? Yang sedang. Oke, yang aku sedang. paham. Kalau terlalu keras sakit banget Benar, soalnya. Sama aku pun. Paling enak apalagi kalau sudah ditarik-tarik sama dikretek, enak banget. Iya benar. Ini kalau kita bahas ini akan lama sih sejujurnya. Agak lama, tapi sumpah Thai massage tuh enak banget. Iya, benar. Aku setuju. Dan itu sangat kepake juga pada saat aku syuting ini. Oh gitu? Benar. Kepake gimana maksudnya? Kepake, jadi besokannya aku udah enak lagi badannya. Gitu? Beneran deh. Udah prima ya? Prima. Prima lagi. Lucu banget lagi nih. Terus tadi tuh aku dengar bisikan nih dari teman-teman ya, karena kita lagi bicara soal film horor, ada yang nanya, nitip pertanyaan lebih tepatnya, tanyain dong ke Mbak Diandra, ada nggak tuh momen-momen horor yang dirasain langsung mungkin di lokasi, ada nggak tuh? Ada banget. Sebetulnya ini yang aku alamin ya, aku berdua sama Cory pada saat itu. Ini aneh sih, ini janggal. Aku juga masih cari ini tuh kayak jawaban yang masuk logikanya apa ya. Jadi gini, hari itu udah malam banget. Aku sama Cory kita ada ambil adegan di lorong gitu. Di lorong ceritanya emang cuman aku berdua. Oh ya by the way, kita itu setiap take itu karena kameranya ada 2 dan kayak kamera di mana-mana lah intinya. Jadi nggak bisa tuh kru tuh lalu lalang atau kayak ada di deket kita. Jadi kalau kita lagi syuting di satu tempat, itu benar-benar cuma kita doang yang ada di situ. Jadi kayak sendirian banget. Balik lagi pada saat itu kita lagi ambil adegan di lorong. Jadi lorong itu tuh ya kosong gitu, cuma ada aku dan Cory. Ceritanya ini adegannya ya. Aku berdiri di satu sudut, Cory keluar masuk lorong dan menghampiri aku, terus di belakang ceritanya ada sesuatu gitu lah. Itu gambaran besarnya. Nah, jadi pada saat kita ambil adegan itu,
ada 2 bagian lah intinya. Satu diambil tanpa ada background di belakang, background orang di belakang. Kemudian yang kedua itu dengan ada background di belakang, di ujung lorong sana. Aku di ujung lorong sini, Cory datang dari sini. Nah, kita take yang pertama dulu dong Kak, yang nggak ada background di belakang. Udah take, udah segala macam. Terus aku sama Cory lihat di monitor hasilnya seperti apa. Terus pas kita lihat, Cor, ini kok udah ada background nih di belakang. Tadi kita udah ambil sama mereka belum sih gitu kan. Kita masih, ini by the way ini pagi ya. Kayak nggak pagi sih, subuh gitu lah, jam 12-an, hampir subuh. Terus si Cory kayak, hah, belum. Tadi masih kosong sih di belakang. Tapi kita jelas banget lihat itu tuh ada background, ada orang di belakang sana di ujung lorong itu. Terus kita kayak, Cor, udah yuk, nggak apa-apa, lanjut aja yuk, kita harus syuting yuk. Cory tuh by the way penakut banget orangnya. Gitu. Dan kalian harus tahu, setelah kita ambil adegan itu, barulah kita syuting sama background ini. Yang janggal adalah, kalaupun akan masuk akal kalau misalkan kita emang udah ambil background itu sebelumnya, jadi mungkin kayak keselip gitu loh filenya. Ini belum ada sama sekali Kak, bahkan blockingan background itu pun belum disusun di belakang sana. Tapi take yang kedua, maksudnya pas kita masuk ke bagian kedua, backgroundnya tuh persis ada di posisi yang kita lihat video di awal itu, yang sama sekali belum dibuat awalnya. Itu aku sama Cory kayak, aduh nggak beres nih Cor, nggak beres banget. Tapi itu sih, maksudnya aku sampai sekarang pun masih mikirin kayak, logikanya apa ya? Ini untuk jawab keanehan ini tuh apa ya gitu. Terus teman-teman kru yang lain gimana? Aku nggak pas tahu ini. Aku sama Cory mungkin karena kita saking takutnya dan tapi sadar kalau kita tetap harus lanjutin scene ini daripada kita berlarut sama ketakutan kita. Akhirnya kita nggak ada bahas-bahas lagi. Terus akhirnya setelah kita lihat video itu, si Cory itu jadinya kayak untuk bikin dia nggak takut, dia kenalan lah sama orang-orang yang background itu, si makhluk itu dia kenalan, dia buat TikTok bareng gitu, biar dia nggak takut. Kasian banget. Tapi itu jujur itu aneh banget loh. Aku sampai sekarang kayak, kok bisa gitu, aneh banget. Itu bener-bener aneh banget sih Kak. Mungkin kalau misalkan diceritain teman-teman nggak kebayang, tapi kalau kamu nonton filmnya nanti, kalian coba cek deh satu adegan aku dan Cory di lorong. Nah udah itu. Berarti kalian harus nonton ingat itu, dan kalian harus tonton lagi tayangan ini. Dan sebetulnya Cory juga lumayan sering cerita ini di setiap promo kalau dia ditanyain ada kejadian horor atau enggak. Jadi mungkin teman-teman harus cek langsung dengan nonton langsung filmnya nanti ya. I see. Aku juga mau cek sih, aku penasaran banget adegan yang itu. Oh iya sih, harus. Berarti belum nonton ya hasil? Aku belum nonton. Belum ya? Aku berarti belum. nanti ya pas sudah keluar langsung kita cek. Iya, aku juga akan membuktikan. Dan aku pasti akan senggol-senggol Cory juga kayak, Cor, kita harus lihat bagian ini. Siapa tahu yang dipakai tuh yang anehnya itu, kan kita nggak ada yang ngerti kan. Tapi udah ngomong ke sutradara Anggi Umbaranya? Udah ya? Udah. Itu pun Pak Anggi taunya pada saat kita promo-promo kayak gini. Jadi pada saat syuting kita udah nggak ada yang bahas lagi. Aku sama Cory kayak, udah kita lupain aja daripada kita makin takut kan. Iya. Perjalanan kita masih panjang. Soalnya. Tapi dirimu saat itu takut nggak? Aku takut tapi besar bingungnya sih. Jadi kayak mungkin 40-60 lah. 60 tuh bingung banget kayak, ini apa ya? Kenapa bisa kayak gini gitu? Logikanya apa? Untuk jawab ini tuh gimana gitu. Tapi serem sih. Seru lagi, serem sih ya kayaknya. Dan seru juga jadi ada ceritanya kan kita. Iya sih, sekarang baru serunya. Kemarin sih nggak tahu ya seru atau enggak. Enggak sih, Cory sih yang kesian. Karena aku jauh dari backgroundnya kan, aku di ujung lorong gitu. Cory yang lumayan deket sama mereka. I see. Aku ngebayangin suasana setnya sih. Aku udah lihat trailernya. Terus kayaknya memang dibangun sedemikian rupa sehingga seperti Rumah Sakit Terbengkalai ya. Betul. Itu syutingnya betul di Korea Selatan ya? Iya, kita betul di Korea Selatan, di gedung Terbengkalai. Oh, di gedung ya? Iya. Tapi bukan rumah sakit ya berarti? Bukan. Tapi gedung Terbengkalai. Iya, gedung Terbengkalai. Itu kalau kita dikasih gambaran nih, misal kita ada di Seoul, itu seberapa jauh sih dari Seoul? Itu lumayan jauh sih, kayak kita perjalanan satu jaman lah. Satu jaman. I see. Tapi ya balik lagi ke set, ini keren juga sih tim artnya. Dia benar-benar bisa setup semuanya semengerikan itu dan serealistis itu gitu loh. Aku pertama kali masuk setnya Kak, merinding beneran loh. Oh gitu?
parah, dan itu tuh gelap banget by the way, nggak ada bantuan cahaya apapun. Jadi cahaya emang bener-bener pure dari senter yang kita pakai dan lampu penerangan yang ada di depan muka kita. Pas kita masuk, aduh gelap dan kayak gini lagi bentukannya. Tapi itu sangat membantu banget. Kita acting takutnya beneran takut gitu. Terus kita kan emang ceritanya kita baru pertama kali masuk dan kita kaget juga dengan kondisi gedung terbengkalainya itu. Nah, tim art itu berhasil banget bantu kita untuk dapetin feel kayak beneran masuk ke tempat yang udah terbengkalai, aneh juga. Itunya tuh sangat membantu banget sih. Sangat membantu ya. Iya. Terus selain suasana set gitu ya, apalagi yang membantu kamu untuk merasa ketakutan itu, untuk membangun rasa horor, rasa yang dibutuhkan selama syuting? Mungkin dari imajinasi kita juga sih. Kita harus apa ya bahasanya itu, kita harus buat ambience sendiri gitu di kepala kita. Dan harus bisa mengimajinasikan. Kalau aku biasanya gitu, makanya penting banget untuk nyiapin imajinasi atau kayak bekal imajinasi di otak. Jadi kita bisa kebayang, walaupun amit-amitnya ya, misalkan setnya nggak begitu mendukung, tapi menurutku kalau kita punya imajinasi yang kuat gitu dan bisa bentuk bubble-nya kita sendiri, seharusnya kita bisa deliver perasaan itu atau impresi kita terhadap kondisi di mana kita berada gitu. Apa yang jadi referensimu untuk bikin imajinasi itu di kepala? Jujur, film asli Gonjam. Oh gitu? Karena aku sebagai penonton film Gonjam pun sangat ketakutan rasanya, kayak oh iya sih tempatnya gelap, terus dengan paham kita di sini sendirian, ini rumah sakit terbengkalai. Maksudnya informasi-informasi itu juga yang akhirnya bantu aku bentuk imajinasiku sendiri gitu. Nah, visualisasinya itu aku dapat dari si film asli Gonjam ini. Tapi sangat terbantu juga dengan setnya sih di situ. Jadi kayak untungnya di project ini tuh aku nggak begitu usaha terlalu keras gitu ya untuk bangun bubbleku sendiri, karena dengan masuk set aja kayak mati sih gue kalau misalkan beneran kayak gini di dunia nyata, nggak survive sih kayaknya gitu. Jadi itu yang aku bilang tadi sangat membantu banget untuk bangun ambience-nya, rasanya gitu. Aku tiba-tiba penasaran deh, dirimu itu penggemar horor bukan? Iya banget. Oh gitu? Aku suka banget horor. Suka banget. Suka banget horor? Iya, suka banget. Film horor terakhir yang habis ditonton apa? Aduh, kalau terakhir... Atau yang baru-baru ini disimak deh? Aku udah jarang banget tonton film nih belakangan hari ini. Tapi yang terakhir ku tonton itu... aku baru rewatch ini. Paranormal Activity. Aku baru rewatch itu. Itu salah satu film horor favoritku juga. Oh, Paranormal Activity yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Yang pertama aku suka. Karena kamu suka dengan film horor, aku asumsikan udah banyak nih film horor yang ditonton. Bener nggak ya? Iya, lumayan lah. Lumayan ya. Iya. Nah, apakah film-film horor yang sebelumnya ditonton itu juga membantumu untuk let's say bahan riset untuk acting dan juga mungkin bahan imajinasi ya untuk membangun ketakutan? Apakah ya atau tidak atau gimana? Iya, betul banget sih, betul banget. Karena aku bukan tipe orang yang cukup sering ngalamin itu di kehidupan sehari-hari aku ya. Jadi pasti referensinya adalah dengan nonton film horor gitu. Jadi kalau dibilang sangat membantu, iya jelas sangat membantu. Gitu. Dan untuk bangun rasanya juga sih. Maksudnya kalau misalkan kita jarang merasa ketakutan, gimana caranya kita mau acting takut gitu lah logikanya. Jadi gitu. Aku bukan tipe orang yang gampang takut soalnya. Jadi kayaknya nonton film horor tuh bantu aku untuk gali rasa itu gitu. Apa yang biasanya kan orang itu nonton horor untuk mencari rasa takut ya, pengen ditakut-takutin gitu. Nah, kalau untuk dirimu, apa sih yang biasanya bisa bikin takut? Aku tuh lebih takut sama hewan sebetulnya daripada sama hantu ya. Gitu. Apalagi dulu tuh aku takut banget hewan, kayak kucing, anjing tuh aku takut banget. Tapi sekarang aku udah lumayan berdamai lah sama mereka, aku jadi suka bahkan. Oh gitu? Iya, tapi kalau ngomongin ketakutan, aku lebih takut hewan dan manusia sih dibandingkan hantu gitu. Karena aku percaya kalau hantu tuh kita bisa
kita bisa lawan mereka dengan kepercayaan dan iman yang kuat. Tapi kalau orang kita doain mereka bacok kita Susah kayaknya. ya, lebih susah diprediksi. Iya benar, dan jahatnya tuh macam-macam gitu loh. Jadi kayak menurut aku masih jauh lebih menakutkan manusia sih, manusia yang jahat ya. I see. Manusia yang jahat dibandingkan hantu. Kalau untuk film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini, ketakutan apa sih yang kira-kira bisa diperoleh oleh penonton? Banyak sih. Kayaknya ketakutan akan tersesat dan ada di ruangan yang mereka nggak pernah bayangkan. Menurut aku itu bisa banget sih orang-orang atau penonton nanti rasakan gitu. Maksudnya kita nggak usah ngomongin tentang hantunya dulu ya, tapi kayak sadar kalau kita ada di ruangan itu aja nih, sadar kalau kita seakan-akan ada di ruangan itu aja tuh menurut aku udah menakutkan banget sih. Dan kesadaran juga akan kita nggak akan pernah bisa keluar dari tempat itu juga sangat menakutkan menurut aku. I see. Jadi itu pertama ketakutan yang akan dirasakan sama penonton. Terus mungkin juga ketidakpastiannya juga menurut aku bikin orang nggak nyaman sih. Akan bikin mereka nggak nyaman karena kayak balik lagi ini tempat yang terbengkalai, kita nggak pernah tahu di dalamnya ada apa dan akan ada apa juga yang terjadi gitu. Jadi ketidakpastian itu menurut aku, apalagi beberapa orang tuh pasti punya ketakutan besar akan ketidakpastian, termasuk aku. Kayak aku nggak bisa tuh kayak masuk ruangan atau tempat yang aku nggak pernah tahu sebelumnya apalah latar belakangnya atau kronologi yang pernah terjadi gitu. Itu menakutkan. Dan udah pasti horor-horornya sangat menakutkan sih. Kalau misalkan kalian lihat nanti setannya tuh serem banget. Aku lumayan pikir ya dalam menilai kayak suatu entitas serem atau enggak gitu. Menurut aku setan di film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini tuh serem banget, dan tipe setan yang makin kamu lihat lama kamu akan makin takut gitu. Karena kalau aku kalau nonton film horor itu ada dua jenis setan. Ada satu setan yang emang lebih baik dia munculnya sekelibet aja. Jadi kita masih ngerasain takutnya, tegangnya gitu. Karena semakin lama kita lihat, kita semakin terbiasa dan semakin sadar, oh kayak gini doang bentukannya. Jadi nggak gitu takut. Tapi menurut aku, setan yang di film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini tipe setan yang akan sangat lebih menakutkan ketika kita ngeliatin mereka lebih lama lagi. Jadi kayak semakin lama kita ngeliat mereka semakin takut dan semakin mengerikan mereka kelihatannya. Oh gitu ya. Dan itu coming dari orang yang mengaku tadi gak gampang takut. Iya. Ada satu cerita juga nih sebetulnya. Jadi ada satu adegan nih, aku ada di satu ruangan, terus aku ceritanya cuma berdua doang sama si setan ini yang aku bilang serem banget itu. Sebelumnya Kak, sebelum aku masuk ke tempat itu, aku udah ngobrol dulu sama si yang berperan sebagai setannya ini. Aku udah lihat dia kayak, oh bentukannya kayak gini. Biar nggak terlalu takut nanti ya? Iya, sebenarnya gitu rencananya kan. Terus kita udah ngobrol, kenalan juga, terus aku lihat badannya dikasih prostetik dan lain sebagainya tuh aku udah lihat detail. Oke, serem juga ya, kagum banget gitu. Tapi pada saat adegan, ada satu momen, aku udah tahu nih ya, ceritanya tuh aku juga udah tahu pengadeganan itu akan seperti apa, kita udah latihan. Jarak kita akan seperti apa, timing dia muncul akan seperti apa, aku udah tahu. Tapi pada saat take, ternyata ada satu adegan yang dia lakukan, ada satu gerakan yang dia lakukan yang bikin aku beneran kaget Kak. Beneran seketakutan itu sampai aku nggak acting sama sekali. Itu bener-bener pure aku ketakutan kayak gitu tuh. Ada sepersekian detik aku kayak, wah serem juga ya. Dan beneran deg-degan, terus kayak bener-bener baru pertama kali juga aku syuting film horor, rasanya aku pengen bener-bener cepet-cepet cut, aku pengen keluar. Beneran itu seremnya. Aku takutnya itu bukan orang yang aku ngajak ngomong di depan gitu. Kayak rasanya tuh agak-agak beda gitu. Aku nggak tahu ya itu ada unsur apanya, tapi itu serem banget. Beneran deh. Kalian kalau misalkan nanti kalian nonton filmnya ya, kalian harus tungguin ada satu adegan aku ketemu nih sama si setan ini. Nah, kamu harus inget-inget itu. Kamu harus inget-inget scene itu. Itulah setan yang aku maksud. Berarti ada dua yang harus ditunggu ya, yang tadi yang di lorong sama yang ketemu sama setan berdua ini ya. Ketemu sama setan berdua doang. Kamu harus
nonton. Pasti kamu setuju banget sama yang tadi aku bilang, tipe setan yang akan lebih serem ketika kamu lebih lama lihat setannya itu. Berarti ada 2. Ada lagi nggak nanti yang harus kita antisipasi nanti ya? Sejauh ini masih 2 itu ya. Sejauh ini 2 ini yang harus dicatat ya, iya, berarti. Sejauh ini 2 itu. Lucu banget. Oh, bicara lagi soal acting, tadi lucu ya cerita-cerita actingnya, bahwa ternyata ada momen yang rasanya nggak kayak acting tapi takut beneran gitu. Aku jadi ingat bahwa ini kan film ke-9 dirimu ya, kalau nggak salah ya, 9 ya? Kurang lebih ya. Apa pengalaman acting di film yang kali ini jika dibandingkan mungkin dengan pengalaman acting sebelumnya? Kayak apakah dirimu sebagai seorang aktor, let's say, mengalami growth, pertumbuhan sebagai seorang seniman peran, atau ada apa yang berbeda dari dirimu sebagai aktor di film yang kali ini? Sebetulnya aku merasakan sangat sebelumnya ini aku ngerasa film ini itu betul-betul kasih pembelajaran yang sangat banyak. Pertama dari metodenya, treatmentnya, lokasinya. Ini juga kali pertama aku bisa syuting di luar negeri gitu, syuting horor lagi. Ini pengalaman yang baru, pembelajaran yang baru, betul. Apalagi yang paling besarnya lagi, yang paling impactfulnya lagi adalah treatmentnya itu sendiri sih, yang tadi aku bilang, kayak kita nggak cuma berakting tapi kita juga harus mengoperasikan kamera gitu. Dan ditambah lagi kita juga bisa dibilang kita tuh ditinggal gitu di set. Kayak pada saat kita syuting kita cuma bener-bener kita doang gitu, nggak ada teman-teman yang bantu, nggak ada lighting, nggak ada DOP yang bantuin kita. Terus Astra juga jauh banget. Jadi dari cara kita memahami skrip, memahami satu keseluruhan cerita atau setiap scene-nya itu pun menurut aku sangat menantang banget, karena di sini tuh kita harus betul-betul bukan cuma hafal tapi betul-betul harus paham, karena sekali kita take itu kita akan langsung ngambil beberapa scene gitu. Jadi menurutku penting banget untuk kita bisa memahami keseluruhan cerita atau kayak beberapa scene yang akan diambil. Jadi untuk dari pemahaman cerita juga aku merasa aku di sini sangat ditantang, dan puji Tuhannya itu bawa impact yang baik gitu untuk aku di project-project selanjutnya. Terus dari segi kerjasama timnya pun di sini aku ngerasa sangat menantang juga pertama, dan itu yang buat aku juga merasa punya dampak, maksudnya terdampak sangat baik gitu untuk project-project selanjutnya. Di sini lebih diajarin atau lebih dibuat peka sama pentingnya kita punya dinamika dalam sebuah tim gitu. Terus pentingnya juga kita bisa bagi porsi sama lawan main kita. Penting banget juga untuk jaga temponya. Apalagi ini horor juga. Maksudnya kalau kita ngomongin secara teknis ya, aku banyak banget belajar di sini gitu. Aku juga belajar untuk lebih sabar. Oh gitu. Lebih sabar. Ternyata semua capek ini emang obatnya sabar sih. Sabar. Dengan sabar otak jadi lebih tenang, jadi lebih ringan juga akhirnya badannya. Semua kelelahan ini tuh rasanya jadi kayak iya capek, tapi yuk lakuin. Terus kayak ya udah, itu sih yang aku pelajari. Bener-bener kasih impact bagus banget buat aku. Sabar Ya. Sabar. Emang berapa lama sih ini syutingnya? Syutingnya kita 20 harian ya. 20 harian ya, intens itu 20 harian. Lumayan intens, tapi tetap ada liburnya juga. Tetap ada liburnya ya. Waktu itu momen apa yang menguji kesabaranmu? Ada satu scene di mana aku sama Lea adegannya. Itu kita lumayan intens banget tuh. Adegannya juga lumayan berat secara fisik, emosional juga, secara emosi juga berat. Ditambah medannya pun gak gampang, setnya di hutan, terus adegannya kita harus lari dengan body rig itu ya, lari dengan body rig dengan pencahayaan yang minim, ditambah lagi ada cahaya depan muka kita nih yang otomatis akan buat kita lebih sulit untuk lihat apa yang ada di depan kita gitu. Iya lagi. Itu jadi kesulitan jalan, kesulitan bernafas karena itu udah malam dan kita syuting di tengah hutan gitu. Jadi makin susah kan oksigennya, ditambah kita harus lari. Jadi berat lah secara fisik, secara emosi juga ceritanya di situ tuh lagi lumayan ambil
scene yang cukup berat lah antara aku dengan Lea. Itu sangat melelahkan menurutku. Dan sebetulnya itulah poin atau itulah saat dimana aku belajar untuk sabar gitu. Kayak sabarnya itu mungkin aku bisa bilang apa ya, biasanya tuh kalau aku nggak tahu teman-teman yang lain atau kakak gimana, biasanya kalau kita capek tuh badan tuh ngeluhnya gila-gilaan gitu, kayak ayo dong udah cepet ya, udah capek banget nih segala macam. Mungkin outputnya nggak kayak gitu, tapi di dalam tuh kayak gitu tuh, kayak udah ayo dong gitu rewel kan. gitu ya, dalam rewel hati ya. bener lebih tepatnya rewel. Walaupun outputnya nggak seberingasan itu, tapi pasti dalam hati tuh rewel banget. Pada saat itu aku rewel banget di dalam hatiku, bener-bener serewel itu Kak, kayak udah capek, nggak bisa nafas, berat segala macam, rewel banget. Sampai akhirnya ada satu titik aku cuma duduk agak menjauh dari orang-orang, terus kayak tarik nafas. Aku cuma ngomong satu kata, sabar Dra, gitu, dalam diriku, dalam hatiku. Terus tiba-tiba kayak badanku tenang. Oh gitu. Iya, rewelnya hilang. So kayak, iya sabar. Sampai akhirnya aku ulang kata itu di otak aku. Terus aku makin tenang. Terus kayak lama-lama aku bisa nafas. Oke. Aku bisa nafas. Terus beratnya tuh mungkin ini juga kekuatan pikiran juga ya. Lama-lama beratnya juga hilang, bebannya juga hilang. Cuma dengan satu kata itu doang gitu. Aku cuma nyebutin sabar aja gitu. Nyebutin aja kayak sabar. Sampai akhirnya aku tenang. Terus bebannya lumayan hilang. Terus akhirnya jadi bisa siap lagi untuk melakukan adegannya ulang. Oh, gitu harus ulang ya waktu itu. Iya, harus banget. Itu soalnya kayak untuk 2 scene itu tuh kita diulang berapa kali ya? Berkali-kali Kak. Berkali-kali. Makanya aku bisa bilang itu sangat melelahkan. Tapi itu tadi sih, aku bersyukur banget aku bisa punya kesadaran untuk bikin diriku sabar sampai akhirnya tenang gitu. Itu yang aku baru dapetin di project ini. Dan aku pakai itu akhirnya setiap aku syuting apapun itu yang menurutku melelahkan secara fisik ataupun secara emosi. Udah, aku cuma bilang, oke, sabar, tenang. Terus badanku nurut, otakku juga nurut. Jadi mungkin bisa dicoba ya buat kita ya. Iya. Kata sabar aja, terus sebutin aja dalam hati. Udah. Aku baru menemukan juga. Kayak karakter development tapi buat diri sendiri. Bener. Surprisingly aku dapetin itu di project ini gitu loh, di project horror ini. Malah zen ya di horror ya. Iya. Lucu. Soalnya nggak semua orang bisa zen, apalagi ketika di posisi seperti ini dan dengan atmosfer yang seperti itu. Bener. BTW waktu itu syuting di musim apa sih? Korea lagi musim apa? Musim panas Kak. Panas banget, kita kayak 40 derajat Celcius setiap hari. Tapi ya begitulah. Karena apa ya? Semangatnya lebih besar. Maksudnya aku ngerasanya tuh excited banget. Jadi capeknya, panasnya tuh nggak bikin kita nyerah lah intinya, dan kayak terlarut sama kelelahannya, sama kepanasannya gitu. Kita masih mikirnya iya nggak apa-apa, yang penting kan kita di Korea. Yang penting gitu. di Korea. Iya, dan kita syuting dibayar gitu aja sih mikirnya, maksudnya. Betul. Iya kan, kayak kita kerja yuk gitu. Jadi panasnya, kelelahannya, ya kita nikmatin aja. Nikmatin ya. Sempet kemana lagi tuh selain syuting ya? Oh, kita jalan-jalan juga. Jadi pokoknya selama di sana tuh kalau kita lagi off atau kayak pulang cepet gitu, kita suka jalan-jalan bareng. Kita ke Myeongdong. Terus kita ke mana lagi? Aduh, yang hafal tempat-tempat ini Kori deh. Kadang kita juga dapat rekomendasi dari dia. Jadi kita kayak naik apa namanya ya? Tower kayak naik keretanya mereka gitu. Terus kita jalan-jalan di Myeongdong, mencar. Terus pulangnya bareng kayak gitu-gitu. Seru sih, seru banget. Di Myeongdong jajan street food mungkin harus kayaknya ya. Betul banget. Paling enak apa di Myeongdong? Aku nggak terlalu banyak cobain maksudnya kayak aku nggak terlalu banyak cobain makanan di sana, tapi satu yang aku cobain dan ternyata enak tuh ada mochi. Sebenarnya mochi biasa aja sih, dalamnya tuh krim gitu. Oh gitu. Dan waktu itu aku pilihnya yang isinya anggur. Itu enak banget Kak. Oh gitu ya. Myeongdong kan lagi panas banget ya, terus mochinya dingin, jadi
menurut aku yang bikin enaknya itu karena suasananya juga dan karena dia adalah penolong di tengah kepanasan itu sih. Jadi rasanya jauh lebih enak. Kayaknya kalau dipikir-pikir mungkin nggak terlalu jauh beda lah rasanya sama mochi-mochi ice cream atau mochi-mochi yang isinya krim di sini gitu. Tapi karena momennya dan timingnya pas banget, jadi aku ngerasa itu mochi terenak lagi. Mochi pada terenak. saat itu ya Kak. Saat itu. Iya. Harus kesana lagi berarti, Iya, nyoba lagi betul mochinya. banget. Iya, kita buktikan ya. Iya. Apakah masih beneran enak? Kayaknya atau mungkin enggak? enak. Saya kan memori yang diasosiasikan itu enak. Iya sih benar juga. Bisa jadi. Benar. Aku punya last question nih gitu sebagai aktor yang sudah berperan di Rumah Sakit 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ada nggak mungkin pesan yang mau disampaikan untuk penonton? Mungkin juga apa? Mungkin hal yang bisa ditarik oleh penonton ketika menonton film ini. Sebetulnya besar harapan aku mereka bisa ketakutan banget sih nonton film ini. Berharapnya penonton takut. Iya, karena jujur ya, kita aja yang syuting takut banget loh. Kayak ngambil setiap adegan di dalam situ tuh takut banget. Jadi aku berharapnya sih mereka atau nanti kalian yang nonton juga bisa merasakan ketakutan itu, bisa betul-betul merasakan seakan-akan kalian ikut penelusuran ada di tengah-tengah kita di situ. Cuman enaknya kamu aman aja, kamu nonton di bioskop sayang. Jadi kayak kamu gak akan beneran hilang atau dihantuin sama mereka. Jadi menurut aku ini pengalaman yang menarik banget untuk siapapun yang nonton nanti, nonton langsung di bioskop. Dan aku menyarankan dengan sangat-sangat kalian harus nonton film ini di bioskop sih, untuk kalian bisa dapetin menegangkannya, dapetin apa ya, ditambah ada suara-suaranya juga kan, suaranya lebih menggelegar, jadi kalian harus rasain pengalaman itu di bioskop sih aku rasa, dan harus ketakutan banget. Tanggal berapa nanti di bioskop? Tanggal 9 Juli 2026. Tanggal 9 Juli 2026 di bioskop Indonesia. Betul. Oke, Diandra Agatha, terima kasih banget udah mampir ke redaksi Kompas ngobrol-ngobrol soal film barunya. Terima kasih juga. Untuk sahabat Kompas, jika mau ketakutan bareng, nanti datang ke bioskop tanggal 9 Juli untuk menonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ditunggu kehadirannya dan selamat menonton dan selamat ketakutan. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Yeay.